ada tamu RDAY orang Cirebon dagang ayam mentah. Awalnya dia dagang paling rame 20 ekor, paling rame. Paling sepi 2 ekor, 3 ekor. Nah, dia cebok alat kelaminnya, dia dicebokin, air cebokannya dikepretin di dagangannya. Karena sekarang banyak, jadi dia pakai drum berendam air cebokannya buat nyepretin itu ayamnya. Sekarang bos, dagang ayamnya tuh minimal hampir 10 ton. Terus jalan. Catering. Nah bos, apa kendalanya nih datang ke RDAY? Deketin mic-nya. Seperti jualan mah Pak, Ya. Kurang mampu gitu, cebok-cebok itu. Itu buat saya. Gimana? Gitu. Tapi kalau yang lain mah hajat yang kecil-kecil mah ya alhamdulillah. Udah gitu, banyak. Udah banyak. Cuman buat jualan agak langsung menurun Pak. Kenapa gak pakai air cebokan buat dikepretin di depan dagangannya? Itu Terus tiap hari, bos. Terus tiap hari nggak mau jualan cebokan dikepretin kepretin ke ayamnya. Ke ayamnya, Kepretin ke dagangannya. ke jalan-jalan mau Ya. yang lewat. Ya. Gitu. Kita masih. Nih bos, ini tanah sebelah nggak bakal dijual dari tahun 2000. Kerjain terus 3 tahun. Sekarang udah kebeli jadi milik kita. Dia terus bos, konsisten. Namanya juga murah meriah, gratisan. Kecuali kalau lu bayar mahar, hitungannya jam. Langsung manjur. Tapi cebokannya itu Pak Haji saya pakai yang istri gitu. Boleh. Pokoknya bukan yang saya. boleh. Pokoknya bangun tidur sebelum pipis. Kalau udah pipis batal. Sebelum pipis. Jadi bangun tidur sebelum pipis cebok dulu. Berarti Kalau udah pipis batal, gagal total. Jam 12. Ya, bangun tidur yang pertama. Iya, jam Jadi 12. tidur yang pertama, bangun tidur yang pertama sebelum pipis. Itu juga kan saya suka ngikutin ilmu Pak Haji itu sebelum pipis, habis bangun tidur buat yang ngeluarin yang kotor-kotor ada di dalam Takut ada apa yang dalam orang yang badan, sirik, dalam Pak jiwa Haji. gitu. Tapi kata Pak Haji Sampai alat kelamin ini gatal. Iya gatal, tapi saya belum gatal. Oh terus dong, sampai gatal. Sampai 9 hari yang ke-9. 9 hari kemarin waktu pas kesini 9 hari, jadi enggak 9 hari, cuman 8 hari. Enggak apa-apa, Gitu. ulangin lagi. Tapi belum ada gatal-gatal. Gitu. Lanjutin lagi 9 hari yang kedua. Ya, Belum gatal, lanjutin lagi 9 hari yang ketiga. Belum gatal, lanjutin lagi 9 hari yang keempat. Sampai 9 hari yang ke-9. Tapi Pak Haji, itu cebokannya mau diminumnya pasti di air teh atau Air teh dimasak boleh. dulu gitu, nggak apa-apa. Gak apa-apa, air teh boleh, bikin kopi boleh. Kopi ya gitu kan. Pakai denak nasi mau- semua. Semua di rumah anak. Kita semua klop Pak Haji sama mantu. Ngerjain semua. Jadi kita bicara sama anak juga enggak Canggung, apa ya, nggak enggak canggung. canggung. Enggak ditentang. Nah, ini yang Tapi yang belum susah. dikobul gitu. Terus bos, namanya juga gratisan bos. Ya seperti itu kan maunya hajat saya kan kaya raya. Bos, tajir. emang lo langsung makan donat jadi donat? Enggak, diadonin dulu. Biar ngembang dulu. Emang langsung makan tape? Enggak. Bikin tape aja kalau mens aja nggak jadi fermentasinya. Lo bikin tape deh. Coba lagi men bini lo. Suruh bikin tape. Jadi gak? gagal. Pak. Gagal. Nunggu mennya bersih dulu. Kecuali kalau lo ekstrim, punya duit, kaya raya tajam melintir, sedekah. Wow, cepetnya luar biasa. Tapi kan kita kan lagi nggak gablek duit. Iya. Duit kita nyangkut di orang. Ya Iya. udah pakai yang gratisan dulu aja, bos. Iya Pak Haji kan dulu jualan saya agak lumayan rame. Iya. Nah, waktu ngelakonin atau itu Pak Haji 9 bulan lah. Saya sebelum waktu launching sholat tobat
Saya langsung kerjain. Wah, berharap sekali diajak ke Dubai itu sama Pak Haji. Sampai sekarang terus dilaksanain. Iya. Semakin berat ujian Pak Haji, Tapi jualan langsung jualan turun, sepi malah gitu Pak. lebih drop. Ya karena Gitu, lo Pak. berharap, kan ada bacaan sholat. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsira wa subhana bikrata wasir. Ini wajah lillahi pator samawati. Kan ada wa nasuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil alamin. Iya. Artinya apa? Hidup mati ibadahku ikhlas semata karena Allah. Kalau lo kan enggak. Allahu Akbar, cair 10 miliar, cair 10 miliar. Oh si goblok. Gak boleh, itu udah pasti cair bos. Karena yang Amin. cair udah banyak, tinggal lo doang yang belum. Amin, amin. Yang pada Ya, nonton Pak. YouTube udah pada cair, tinggal lo doang berdua belum cair. Wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Hidup mati ibadahku ikhlas semata karena Allah. Jadi lo jalanin ilmu RDAY ikhlas semata karena Allah. Bukan jalanin ilmu RDAY biar kaya raya tajir melintir. Gak boleh. Itu Makanya pasti. saya, Pak Haji, Hah? mau ketemu, pingin ketemu sama Pak Haji yang jelas Iya. gitu. Niatnya lo Penjelasannya. niat, ganti niat bos. Terangin, ganti niat nih. Niatnya dia dunia. Iya. Niat. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi semuanya dalam rangka ibadah. Dan ibadahnya pun harus seperti Pak Haji sampaikan tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata hanya ikhlas karena Allah semata. Hanya karena Allah. Masalah itu hajat terkabul itu pasti karena Allah sudah berjanji. Janji dan Allah nggak pernah Tidak pernah nggak pernah mengingkari janjinya. mengingkarin. Pasti itu masalah ininya. Tapi karena harusnya akan inna sholati. Sementara Bapak Ibu mengucapkannya inna Suzuki wa Yamaha wa Honda wa Avanza wa Innova wa Agia wa Harusnya Al-Fatihah. Lo Alphard. ini cabang. Jadi kita menserikatkan Allah, menserikatkan niat kita bukan semata-mata karena Allah. Masalah terkabul itu Allah pasti. Seperti Pak Haji menyampaikan, ngajarin untuk bersihkan hati, sholat taubat, bersih. Kita berarti mohon ampun. Allah menjanjikan dengan kita bersih hati, mohon ampun, itu pasti kita kerjakan dengan baik. Allah sudah menjanjikan. Apa yang dijanjikan Allah? Akan aku lipat gandakan hartamu. Jadi kalau dibalik, kalau kita pengen dilipat gandakan harta kita oleh Allah, kita mohon ampun. Mohon ampunnya dengan apa? Dengan sholat taubat. Kenapa dengan sholat? Karena inna sholata tanha anil fasa wal mungkar. Sesungguhnya dengan sholat itu bisa membendung, menghalau, meredam kita dari perbuatan keji dan mungkar, dari sifat-sifat yang negatif. Jadi kuncinya sifat negatif itu nggak boleh ada, satu pun tidak boleh ada. Kenapa tidak boleh ada? Karena itu akan rugi kita. Kata Allah di surat As-Sams, was-samsi wa duhaha. Nanti akan ketemu wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa. Allah sampai menyumpahin ciptaannya. Apa? Jiwa yang ada di dalam kita disumpahin oleh Allah. Karena Allah ini menciptakannya dengan sesempurna mungkin, kata Allah. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Diciptakan dengan sempurna, maka Allah murka kalau itu kita kotorin.
Maka ini ditekankan sekali oleh Pak Haji tentang sifat hati itu. Kenapa kata Allah? Kamu akan beruntung. Untung dalam apa? Segala hal. Syaratnya apa ya Allah? Qad aflaha man zakkaha. Pasti kamu akan beruntung dalam segala hal, tentu kan janji Allah. Apa syaratnya? Qad aflaha man zakkaha. Siapa yang mensucikan zakat? Siapa yang membersihkan? Membersihkan, mensucikan. Apa yang dibersihkan? Hati, jiwa harus bersih. Tetapi sebaliknya Allah murka karena diciptakan sempurna, harusnya bersih, sifat yang baik. Kata Allah, wa qad khaba man dassaha. Pasti, sungguh, niscaya kamu akan rugi. Kamu akan bangkrut. Kalau apa ya Allah? Kalau kamu dassaha, mengotorinya. Allah saja maunya kan bersih, kita mengotori. Maka yang datang bukan yang positif ke kita, yang datang pasti yang negatif. Berarti tinggal niatnya aja dirubah, Bos. Lo jalanin ilmu RDAY ikhlas semata karena Allah. Ya semakin kesini. Kalau lo kan enggak, sampai ini enggak, kan dulu kalau sholat lihat, sekarang udah enggak lihat lagi ini. Sering dikerjakan. Iya. Dari Pak Haji aja launching sholat tobat saya masih sekarang juga gitu. Sekarang ditambah nyimakan YouTube Pak Haji sama yang sifat kita yang sekarang ada di saya, ya. Tapi malah ujiannya lebih besar Pak Haji. Nggak apa-apa, Bos. Semua barang di rumah elektro mati. Kayak kita marah ya sama Allah. Kok saya semakin rajin, kok ujian semakin begini gitu. Tambah lagi kan kata Pak Haji, kita udah jelekin Tuhan. Direnung lagi. Semua Pak Haji sampai TV, kulkas, magicom, pleaser yang di pasar. Kan di pleaser itu ada itu. Celana dalam. Pembekuan bank. Bos, kenapa sih lo mesti alat elektronik pada rusak? Kan kita di RDAY ada yang namanya kandang bubrah. Lo mesti ganti, Bos. Lo lihat bangunan RDAY, pasti ada yang didandanin. Nggak mungkin gue begini terus. Kang Nur, dandan mulu gak gue? Iya, Pak Haji. Dari awal datang tahun berapa Pak Nur? 2008. Ada gak tukang yang berhenti kerja? Enggak. Nggak ada, Bos. Ini bareng-bareng Pak Haji. Ya nggak apa-apa, emang begitu. Tapi kita makin yakin, makin semangat. Yuk, Pak. Kalau nggak ada perubahan Oh, ya iya. nggak berubah, Bos. Kandang bubrah, Bos. Mungkin ujian Buat kita saya. lagi diberisihin. Makanya Kata Pak pingin, Haji. pingin kesini terus. Iya emang mobil paksa. digadekan aja. Lo tanya nih, Buat lo berapa kali datang ke RDAY? Enggak kehitung. Nggak kehitung, Bos. Ya mudah-mudahan saya ke depannya gitu. Kalau Ingin misalkan seperti elektronik Pak Haji. rusak, emang mesti begitu, Bu. Namanya namanya kandang bubrah, betul? Betul Pak Haji. Kandang bubrah tuh ya kalau ibarat mobil ya, lo lihat mobil gue, Bos. Besok ganti terot, besok ganti ball joint, besok ganti sobeker, besok ganti plat kopling, besok ganti dekrup, besok ganti kampas rem. Emang begitu. Kalau enggak ya nggak berjalan lancar. Lo maunya mobilnya nggak ganti kampas rem. Mana ada, kampas rem mesti ganti. Begitu juga dulu awalnya zamannya Pak Kiai Yusuf Mansur, masjidnya bilik. Nih, ya betul. Masjidnya bilik. Zamannya utang 200 miliar orang masih bilik. Sekarang udah lihat. Tenang aja. Jadi jangan ngeluh. Kenapa kita makin dekat sama Allah kok jadi elektronik pada rusak? Emang mesti rusak, Bos. Gue maunya baru, Bos. Cuman yang nggak ganti baru pasangan hidup. Jangan ganti baru, pasangan hidup lebih baik lo servis. Bawa tuh ke Joni Andrian Salon,
Lo bawa ke John Robert Power gitu. Soalnya kalau nggak dibawa begitu masih culun. Masa kaya raya tajir melintir pakai daster ya nggak bisa lah. Mesti pakai bajunya yang Zara. Belinya di Pondok Indah Mall. Belinya di Plaza Indonesia. Parfumnya Coco Chanel. Ini kan kita enggak, udah kaya raya tajir melintir, beli parfumnya di Bekasi. Ada mall Bekasi parfumnya? Ya enggak ada lah. Ada aja di mana? Plaza Indonesia lah. Tasnya belinya di Plaza Indonesia, begitu. Berapa Pak Haji? Ya kan murah lah, paling 90 juta, ada yang 200 juta, ada yang 3. Tapi kan keren, Bos. Jadi maksudnya gue jangan ngeluh, lo ngeluh. Kenapa gue deket sama Allah kok elektronik gue pada rusak? Emang mesti ganti, Bos. Dulu kulkas gue yang 1 pintu, sekarang 2 pintu rusak. Sekarang kalau bisa kulkas lo baru lo ketok-ketok, tok tok tok, udah nyala. Dung, dalamnya kelihatan. Ada. Harganya berapa ya? 25 juta. Kok gitu Pak Haji? Dia mesti bertambah. Sekarang kulkas 1 pintu, 2 pintu. Bertahap, Bos. Masa lo pakai Xenia mulu, harus Pajero. Masa lo Pajero mulu, mesti Robicon. Masa lo Robicon mulu, mesti Hammer. Gitu. Perubahan. Bisa? Jangan ngeluh. Lo tuh tiada hari tanpa ngeluh. Tiada hari tanpa ngeluh. Nggak boleh. Terus Pak Haji. Hah? Ngeluh terus. Ya nggak boleh, Bos. Lebih baik lo tukar tambah istri. Lanjut. Udah dipakai air cebokan Pak Haji. Ini teh 3 bulan saya mengamalkan November 2004. Suami nggak tahu. Ya. Saya diam-diam. Dia kan suka selingkuh. Oke. Saya pakai itu alat pakai yang punya saya lagi tidur. Alhamdulillah itu ada ya. Udah nggak selingkuh lagi sekarang? Enggak. Wow, tepuk tangan dulu dong. Dia sayang sekarang mah. Coba ibu meraktekin ilmu RD apa suaminya nggak selingkuh. Kita para laki-laki tutup kuping. Coba Bu cerita. Kan itu. Kenapa kok suaminya nggak selingkuh lagi? Lo tutup kuping. Sama yang punya saya 9 kali. Tapi waktu dia tidur. Sekarang saya bicara langsung, Pak. Kita sekarang kan lagi gini usaha. Mama lihat YouTube nih coba Bapak. Kan dia sedikitnya dia keluaran pesantren lah. Takutnya dia kayak orang musyrik gitu. Aku kan udah jalanin 3 bulan. Suami baru Januari dijalanin. Kan saya itu udah kerasa kok suami ada perbedaan gitu. Rasanya beda. Itu kan sikapnya. Kan Lo denger alat kelaminnya ya? Alat kelaminnya agak beda. Tadinya kan cuek, egois. Ngomong dong. Tapi dia kan semakin sayang sekarang. Alhamdulillah. Romantis. Iya. Semakin kesini menjalani ilmu Pak Haji, suruh nenek apa kan Mau. kita makin saling sayang Pak Haji. Ya maksudnya Sekarang. suami mau nenek sama Iya. ibu. Wah, tepuk tangan dulu dong. Itu ya. Gimana rasanya Bu kalau dinenenin sama suami? Enak gak? Ya Waduh. kan lebih enak dia sikapnya ke saya. Ya, Dia kelihatan sayang, menghargai saya. ya. Kan dulunya kan saya kan jualan berdua, berangkat dari rumah berdua. Saya yang melayani pembeli, suami yang ngantar ke depan. Kan langganan sekarang suka diantar ke tempat-tempat. Dia roda-roda gitu kan, kebanyakan keliling, jualan keliling, sayur keliling langganan. Kan di pasar tradisional Pak Haji saya berangkat jam 2. Jadi kalau suruh ngaji sama Pak Haji sampai 5:30 nggak bisa.
Terus Tapi Nenen bisa kan? bisa Tiap hari? Kadang-kadang kemarin kan dia musim di sawah, nggak tiap hari lah. Kenapa nggak Nenen di sawah? Pak Lebih Haji ya manjur. sudah. Hah? Banyak orang, Ya udah Nenen di pasar. nggak bisa. Kenapa? Gimana waktunya? Sebelum melayani Nenen dulu. Ya kita juga suka, Pak, ya gitu. Sama Pak Haji. Iya, tapi terasa Pak Haji kalau kita bahagia, Ya. emang adalah. Tapi semakin saya kuat, yakin sama ilmu Pak Haji, terus saya kerjakan. Pokok jualan yang saya nggak ngerti mah di pasar sampai drop begitu. Dari 2 kintal, 3 kintal, sekarang berapa? 5 ekor. Gampang Bu, niatnya karena Allah satu. Sedekah subuh jangan bolong. Saya mau Sedekah kesini Jumat teh, barokah ya. jangan bolong. Sholat badiah qobliyah jangan bolong. Nanti rame. Takut-takut ada yang jahil gitu. Enggak ada yang jahil. Dilihat lah badan kita sama Pak Haji. Ya gitu. bersih normal. Alhamdulillah. Bersih. Saya enggak Bersih. pesimis, enggak Hah? bakalan 11 apa orang ya? ya? Ya entah. Enggak udah enggak percaya lagi. Enggak Pak Haji. Sekarang saya malah yakin. Saya malah sekarang enggak punya uang juga kan. Soalnya kan anak saya terkabul. Suami sekarang makin sayang, terkabul. Apalagi sekarang kita barengan. Makin yakin kan? Iya. Makin mantap. Iya. Sama suami kan ngaji bareng, kita sholat bareng, lebih enak di rumah. Meski uang nggak ada juga kita romantis Pak Haji. Romantis. Iya. Kapan terakhir nenenin suami? Terakhir. Ya tadi mau kesini. Tadi sebelum kesini. Kemarin Oh kan. kemarin. Kemarin datang maghrib Pak Haji. Maghrib. Ya. Siapa duluan yang nawarin? Yang minta siapa Sekarang duluan? mah saya lebih pintar. Ibu nawarin. Iya. Nawarinnya gimana ke suami? Lah yuk Pak kita cinta Nenen dulu. Suami mau tuh? Iya. Mau gak istri? Suami mau gak? Mau Pak. Wow, itu yang bagus. Perubahan banyak Pak. Perubahan? Ya. Oke. Kan, Jadi waktu nenenin ibu pakai BH apa enggak? Enggak. Iya jangan ya. Usahain kalau nenenin suami jangan pakai BH. Takutnya mulutnya kejepit. Tinggal saya mah itu aja di pasar. Minta juga ya Allah, aku anak yang paling tua, orang tua sudah nggak ada semua dari suami dari saya. Sedangkan adik-adik nganggap kita orang tua, adik-adik semua lagi terpuruk ya. Saya kasihan sampai nangis lihat anak-anak biasanya kita jajanin apa, kok sekarang saya sampai sembunyi Pak Haji, lihat anak-anak, mah punya uang. Itu yang bikin hajat ibu lemot udah kebaca. Sedih. Iya. Allah aja nggak sedih. Saya emang itu Pak Haji sedih. Sampai kapan coba sedih? Hajatnya jadi lemot. Jangan Bu. Sekarang ibu nggak pegang duit. Itu atas izin Allah belum? Udah. Allah aja istilahnya bisa. Masa ibu malah aduh. Sekarang 3 hari nangis terus. Itu yang bikin hajat lemot Bos. Coba Bos, Itu biar dia nggak modal- nangis modal gimana Bos sekarang. caranya? Lo empengin pakai alat kelamin lo Bos. Lo empengin, lo buka alat kelamin lo, masukin ke mulutnya dia biar dia nggak nangis. Bisa gak Bu? Biar cepat terkabul. Bisa. Kapan terakhir ibu ngempeng alat kelamin suami? Apaan ya? Kapan Bos? Nggak tahu aja udah lama. Lama. Bisa gak pulang dari sini? Biar cepat terkabul. Bisa lah. Pak. Nah coba. Atau mau di sini dulu praktek? Gak boleh sedih Bos. Kan udah ada. Kalau kita sedih rezeki pergi. Kalau kita senang rezeki datang. Pak Haji yang dibekukan itu pakai celana dalam kan freezer mati. Tapi belum ada sih. Belum datang, belum ada telepon. Itu bank ya. Itu kan terkabul Pak Haji kalau
kearifan lokal mah terkebul semua. Iya, tapi Bu tadi Ibu kan ngomong tadi, saya kadang sedih nggak bisa Iya. ngasih uang. Emang? Bisa gak jangan sedih? Kelemahannya cuma itu doang. Coba jangan sedih. Tapi nggak bisa Pak Haji. Ya udah nanti suami copot alat laminate, empengin ke mulut Ibu biar Ibu nggak sedih. Bisa gak Bos? Kan Hah? Bisa. Bisa. Ibu mau gak? Mau. Sip. Alhamdulillah. Yes. Apa jadi sering gitu kan? Hah? Bapaknya sedang copotin biar ngepeng malah bawanya ketawa. Bayang ya Pak? Nah, bukan kalau laki-laki mah mau keenakan. Dikulum-kulum. Kulum-kulum. Manjur nih ilmu kearifan Iya, lokal. buat di pasar aja. Dikirain usaha. saya Pak Haji kan ngajinya saya nggak pernah sampai 12 juz semalam. Bos. 6 kekuatan Dari full. tadi gue ngomong baca Quran nggak ke lu? Enggak, gue nggak dikirain nyinggung. itu Hah? yang dibawa. Dikirain Dikirain kurang kendalanya kita. itu. Enggak, dari tadi gue nggak nyinggung-nyinggung baca Quran. Nyinggung nggak gue dari tadi? Dari lo duduk barusan. Enggak, karena gue udah baca. Lo blow on. Untuk 12 juz tuh lama. Lebih baik mod alat kelamin lo. Ibu yang ngemod. Ya, Setiap hari. Wajib ngemod. Bisa? bisa. Sambil ngemod gimana Pak Haji biar terkabul? Lo kibarin bendera Jepang. Iya. Gitu. Pokoknya bikin lucu-lucu aja lah Bos. Ada lagi? Udah, kenapa? Jadi tidak nyinggung-nyinggung baca Quran. Tapi lo wajib di-mod. Lo yang mau nawarin apa ibu yang minta? Ngemot. Siapa yang minta? Bisa Pak Haji, Ibu saya bisa ya? minta juga. Ya. Gimana ibu minta ngemot alat kelamin suami? Gimana mintanya? Langsung aja. Oke, yes, gue suka itu tuh. Praktek ya, Iya. masuk dalam selimut ya. Tinggal dianya kuat enggak tenaganya. Kuat Bu, paling Nah, cuma kita kan geli udah kerik-kerik nggak doang. punya anak Kameramen kecil. gimana pengalaman kameramen? Hah? Kuat, tuh kameramen kuat. Pulang dari sini ya, Iya. setiap hari ya, Pasti. sampai keluar ya Bos. Yakin. Harus sampai keluar. Sampai keluar. Jangan dibuang. Rugi atuh Pak Haji, saya nggak enak, dia yang enak. Ada bilang rugi ya. Kan namanya juga bercinta, saling. Kok dia yang enak, kita enggak. Kan ridhonya Allah, ridhonya suami. Jadi suami dulu yang kita prioritasin, Ibu. Ya oke lah, siap. Siap demi kaya raya Tajir melintir. ya. Bisa? Lunas hutang semua saya udah malu. Ya bisa Pak Haji. Bisa ya. Bisa. Tiap hari yang ngemot ya. Bisa. Sampai keluar ya. Bisa. Dan nggak boleh dilepehin. Ya enggak telan aja. Ya, betul. Harus ditelan ya. Iya. Nanti lihat umur Ibu seperti usia 20 tahun. Sekarang usia berapa? 49. Seperti usia 20 tahun. Nanti kalau Ibu jalan sama Bapak seperti jalan sama cucunya. Itu kelebihannya kalau kita nelen. Muda banget, lebih muda. Udah ada penelitian, udah banyak Bu. Ibu lihat di TikTok, di YouTube. Penelitiannya luar biasa. Praktekin ya. Mulai pulang dari sini ya. Iya. Iya. Oke, sip. Ajarin, cair 10 miliar. Centongin. Ajarin, harus cair 10 miliar tiap bulan. Ada di Iya. itu juga, nanti Bapak Ibu tinggal memodifikasi sesuai dengan bahasa Bapak Ibu ya, biar bahasanya ya Pak di rumah punya yang 75 digabung aja Bapak. digabung. Iya. Ya. Suka di rumah itu punya yang itu lihat di YouTube Pak Haji, Iya. Pak Haji Marco. Ya, Mm-mm. contoh, jadi ada contoh dari Pak Marco, ada itu, ada Iya. ini Bapak Ibu tinggal ngembangkan sendiri aja nanti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke dalam. Kita sekarang iya ke sana Pak Haji. Oh, boros. Keluar. Banyak pengeluaran. Barang-barang banyak pada rusak, onder Ke deal. sana. Ke dalam dong, ke dalam. Oh.
Iya. Kantong. Masuk. Kalau keluar nanti boros. Kedua, barang elektronik pada rusak. Barang elektronik pada rusak. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan alat kelamin suami nggak rusak kan. Ya. Itu yang utama. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Ganda Ember, pimpinan Bapak Haji Kri Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Terus undang ganteng datang ya, datang bersama kawanmu ke sini sebanyak-banyaknya. Undang, ajak datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar. Saya butuh uang 10 miliar. Undang ya, ajak ya, datang ya ke rumah saya sini, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening bersama kawan-kawanmu sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang, waktunya bebas, habis sholat boleh, habis nenen juga boleh, waktu senang, biar rezeki datang. Dan penuh keyakinan tanpa berharap dan tanya nanti lewatnya mana, caranya bagaimana. Allah yang akan mendatangkan dengan cara Allah yang skenario. Kita tinggal berbuat. Sip? Bisa? Harus cair 10M. Oke? Harus cair 10M. Terkabul. Cair 10M ya. Iya dong. Cair 10M. Yuk. Bos, foto. Mana HP-nya? HP-nya mana? Foto bos. Kameramen mana? Foto. Yuk, foto. Put. Yuk, foto. Yuk, sini ibu sebelah Haji Marco. Sini. Ya, oke. Nenen. Senyum nenen mana? Senyum nenen. Sip, senyum. Kasih jempol. Sip, terkabul ya. Cair ya. Amin. Cair ya. Dinenen ya. Ya. Dilomot ya. Sampai keluar ya. Om Regi, ayo. Yo. Ayo, duduk. Nama. Pak Haji lupa ya mas saya. Assalamualaikum. Namanya siapa? Tati Rohyati. Tati Rohayati. Iya. Bekasi. Iya. Oke. Yang jualan pupuk. Oh iya, jualan pupuk. Iya. Sekarang kiosnya 1 apa 2? Masih 1. masih 1. 1. Yang ngelola anak atau ibu? Anak. Oh, anak. Jadi ibu sekarang duduk manis. Iya. Oh, tinggal ngerjain ilmu RDAY. Iya. Iya. Alhamdulillah. Sekarang omsetnya berapa per hari? Naik turun Pak Haji. Nggak seperti. Paling tinggi berapa omsetnya per hari? Kadang ada 500, 600 nggak tentu. Kadang 500 ada 100. juta, Iya. 600 juta per Iya. hari. Iya. Kalau lagi sepi berapa? Kadang 50. 50 juta per Iya. hari. Iya. Dulu awal-awal sebelum ke RDAY berapa omsetnya? 50, 60. 50 juta, Ya, 60 kadang juta. 100, cuman nggak tentu naik turun gitu Pak Haji. Oke, tapi rame pernah 500 juta sampai 600 juta Iya, per pernah hari. 600 sampai 500. Nah, sekarang apa hajatnya? Banyak Pak Haji saya hajatnya. Apa? Ada tanah, terutama mungkin toko ya, pengennya stabil. Tokonya stabil karena kondisinya lagi kurang begitu baik. Saya tanya Roni, Ron, kalau omset lo 600 juta nggak pernah turun, ini sekarang saya ajarin untuk 1 miliar. Karena gue sedekah subuh nggak bolong, sedekah Jumat Barokah nggak bolong. Berapa lo sedekah
subuhnya setiap hari. Gue sedekah subuh setiap hari 2 juta. Sedekah Jumat Barokah dia 1 juta. Jadi 2 juta sedekah subuhnya. Sedekah Jumat Barokahnya 1 juta. 600 juta. Nah ibu tinggal sedekah subuhnya aja. Ibu sedekah subuh berapa per hari? 100.000. Cuman Oh, kadang nggak ada nendang. Nggak nendang. Jadi Roni dia maksain sedekah subuh setiap hari 2 juta. Jumat Barokah dia sedekah Jumat Barokah 1 juta. Jadi kalau Jumat dia sedekahnya 3 juta. Nah tinggal ibu tingkatin aja. Sedekah subuhnya jangan 100, 200. Nanti sedekah Jumat Barokahnya 1 juta. Gitu. Terus apa lagi? ini kan dikelola sama anak sekarang ya. Ya. Sama anak. Jadi saya enggak. Cuma kadang-kadang suka ada perasaan kurang gimana ya sama anak, agak kagok gitu loh Pak Haji. Contohnya? Contohnya mengatur keuangan. Memang sih saya masih, cuman kadang-kadang saya harus musyawarah sama anak, harus ngobrol, harus cerita gitu. Tapi anak sih nggak apa-apa, selama ini masih menghargai sama saya, nggak apa-apa. Cuman saya juga suka ada rasa gitu ya, nah, karena mungkin beliau yang lebih tahu mengelola keuangannya gitu. Ya apa yang harus dibayar. Terus? Jadi saya lebih banyak bertanya gitu, lebih banyak menghargai gitu. Mungkin begitu ya Pak Haji ya? Iya. Karena saya udah terlalu lama juga di toko, sudah 35 tahun. Jadi ya begitu, harus banyak ngobrol lah sama anak gitu. Nah ini hajat saya yang itu pertama, yang keduanya kontrakan ini mau selesai, pengennya ditambahinnya banyak ya. Kan biasanya cuma nambahnya setahun rukonya itu. Ini kebetulan. Oh rukonya masih ngontrak? Enggak, saya ngontrakin ke. Oh ibu punya ruko? Iya. Oh dikontrakin? Kontrakin. Berapa ruko? Ada 6. 6. Nah dia rata-rata ngontraknya setahun. Iya, setahun. Maunya ibu? Maunya 3 tahun gitu, biar ada banyakan. Oh iya. Jadi setahun berapa? Ada yang 75, ada yang 65, tergantung. Setahun 65, 75. Iya. Oh iya kalau 3 tahun lumayan ya. Iya. Bisa 2 jutaan ya. 200-an ya. Iya. Bu kalau saya lihat sih ibu tinggal naikin sedekahnya doang bu. Saya lihat si Roni aja lah. Ron, apa yang bikin hajat lo bisa 600 juta per hari? Gue sedekah subuhnya 2 juta. Ini Roni pasti nonton nih Roni. Gue sedekah Jumat Barokahnya 1 juta. Jadi gue total kalau Jumat 3 juta. Nah dia maksa sedekahnya dia langsung di muka. Jadi dia ngundang anak yatim, 99 anak yatim ke rumahnya dia ngaji. Nanti per anak 100.000. Ustadznya 300, supirnya 100, pendampingnya 100 plus makanannya. Besok hari Selasa kayak begitu lagi. Besok hari Selasa begitu lagi. Iya, setiap hari Selasa dia ngundang 99 anak yatim Asmaul Husna setiap hari Selasa. Hari lahirnya dia. Nah, dikalkulasi sama dia. Kira-kira 2 juta. 2 juta kali 7. 14 juta. Kan anak yatimnya 100-100 tol parkir bensin. Plus makan. Sekitar segitu lagi gue sedekahnya tiap hari. Makanya gue mau sehari 1 miliar. Gue bilang berani gak lo naikin omsetnya. Naikin sedekahnya. Biar omset lo naik 1 miliar. Mau? Ya udah itu aja. Gitu. Sedekahnya dinaikin. Naikin berapa ya Ji? Kira-kira ya biar gue bisa 1 miliar. 3 juta lah per hari. Tapi kan daripada gak dinaikin sedekahnya, omsetnya turun buat apa? Iya naik turun gitu Mbak. Iya. Selain itu Pak Haji Pak? Nggak ada. Nggak ada. Mungkin ada apa di saya? Nggak ada. Ibu bersih. Cuman kurang sedekah aja. Kalau saya lihat. Kan tadi ibu jawab tadi. Teropong gitu. Iyalah kan kelihatan. Cuman sedekahnya aja kurang. Sekarang kan nggak nendang bu. Kalau ibu sedekahnya 100.000. Pengen per hari 600 juta. Jauh. Lebih baik kita. Malah kebanyakan bu orang. Kayak orang main judi kan. Judi udah jelas. Masang aja dia. Untung-untungan kata.
Kalau ke keluarga, misalkan ada yang butuh banyak keluarga itu. Oh nggak boleh, sedekahnya harus ke anak yatim. Kalau keluarga kewajiban kita untuk bantu, udah kewajiban kita sebagai bantu. Kalau keluarga, tapi yang namanya bantu keluarga nggak ada terima kasihnya, nggak ada terima kasihnya. Kecewa iya, pada saat kita terpuruk, dia boro-boro ingat sama kita. Dulu lo gue bantu, semua saudara begitu bu, semua saudara. Makanya kita lebih baik ke anak yatim. Ya saudara tuh mesti dibantu, kasihan susah banget gitu Pak. Ya udah ibu bantu. Sekarang naik gak omset ibu? Gak naik. Ya udah ibu bantu. Ada gak kontrakan yang bayar 5 tahun di muka? Nggak ada. Setahun. Sekedarnya aja bu. Karena siap-siap kecewa. Kok contohnya ada? Lah ini contohnya. Bener gak lu? Betul aja. Tuh. Dia kan dulu kan kaya raya tajir melintir bu. Sekarang habis. Habis gak lu? Habis, makan minus, malah ninggalin utang. Berapa utang lo sebelum datang ke RDI? 100 miliar. Tapi sekarang saya paksa suruh sedekah. Sedekah profesi, sedekah profesi. Riadoh di sini, riadoh. Alhamdulillah, tinggal berapa utang lo? Tinggal 2 miliar. Berapa tahun di riadoh di RDI? Jalan 5 tahun. Emang caranya begitu. Ini juga saya paksa karena Haji Marco. 7 bulan, maksa. Tapi alhamdulillah. Nah, Roni juga, ini kan angkatan Roni ya? Roni juga paksa Ron. Anak-anaknya dagang sembako, sebelahnya omset itu berapa per hari? 150 juta. Pasti nonton Ron. Nah, ibu tinggal naikin aja sedekahnya. Naikin. Nah ibu kan alhamdulillah udah maksa kemari, kelihatan kan nggak ada bersih, tinggal sedekahnya aja. Subuhnya dinaikin, Jumat barokahnya 1 juta. Gimik-gimik yang lain-lainnya itu ngebantu aja ya? Hah? Gimik-gimik yang lain-lainnya. Oh ya gimik-gimik mah, udah nggak usah lah, ngapain gimik-gimik, kan udah kadaluarsa. Ibu udah lama kan, udah setahun apa 2 tahun? 2 tahun. Hah? 2 tahun. Udah 2 tahun, nggak usah pakai gimik-gimik, ngapain? Udah pakai itu aja. Sedekah aja ya. Bu, Roni udah nggak pakai gimmick-gimmick. Ya betul. Sebelah kanan kebeli, sebelah kiri kebeli, belakang kebeli. Nah ini ada yang mau sebelah kanan rumah mau beli gitu, saya pengen gitu, gimana tuh Pak? Sedekahnya dong, lo sedekahnya nggak nendang 100.000, nggak bisa lah. Sekarang kalau gue bilang Allah paksain dia terkabul, emang yang nggak beli lu Ji? Oh iya. Allah ya. Ya sedih aja nggak nendang. Ah, bu paksain. Roni bu, tadinya rumahnya tuh ngontrak, warungnya ngontrak. Sekarang jadi milik. Soalnya kan Roni angkatan dia. 2014. Nah ibu tinggal itu doang. Ji, udahlah nggak usah. Ji, udahlah nggak usah. Udah tinggal sedekah doang. Kalau yang saya paksain, bersihin badan lo. Ya karena kelihatan. Ini bersih ya Pak Ustaz? Pak Haji? Ya ada tete 2, alat kelamin 1. Ini tete 2 nih, bohai nih. Ada lagi? Nggak ada sih. Jadi hanya itu aja Pak Ustaz. Ya sedekahnya dipantes-pantesin. Sedekahnya dipantes-pantesin. Ini si keluarga ini memang mesti harus dibantu Pak. Ya dibantu aja, tapi bukan bentuk sedekah namanya. Kewajiban sebagai orang terdekat. Kewajiban, karena kita lebih mampu dari dia, ya kita bantu. Tapi jangan dinilai dengan sedekah. Sedekahnya tetap ke anak yatim. Jadi adik-adik suami, adik saya itu memang banyak sekali ya. Kita bantu memang semua. Nggak apa-apa. Tapi bukan sedekah ya. Kalau ibu sedekah, nanti pada saat terpuruk, jatuh miskin, nyesel gak lo? Lupa semua. Nyesel seumur hidup. Soalnya nggak ada terima kasihnya bu, namanya saudara kandung nggak ada terima kasihnya. Udah biarin aja. Dulu kecil kita bareng, sekarang kita harus lebih bangkit dari dia. Kalau kita bantu ya kewajiban kita lah. Sebagai kakaknya atau sebagainya orang sukses. Tapi bukan sedekah. Sedekahnya tetap ke anak yatim. Jadi ibu nanti nggak terpuruk. Ini kan dulu kan hobinya bantu saudara. Akhirnya setelah terpuruk, betul? Terpuruk, kecewa gak? Kecewa. Ibarat Haji Marco, ada duit abang,
nggak ada duit abang. Ditendang. Dan diamini sama istrinya yang lagi duduk dekor di belakang tuh. Jangan, Ma. Bisa? Sedekah subuhnya paksain jangan bolong. Emang ada ayatnya gak sih Pak Haji? Ada Bu. Orang yang sedekah didoain sama malaikat. Tapi orang yang tidak disedekah dilaknat sama malaikat. Kan ada ayatnya, betul? Ya, hadisnya. Ada hadisnya? Iya. Coba, lo inget gak hadisnya? Coba, biar jelas. Jadi terutama sedekah subuh ini ya. Jadi kata Nabi, setiap subuh itu Allah mengirim 2 malaikat untuk masing-masing orang tentunya Bu. Yang satu mendoakan orang yang bersedekah setiap malam ini. Doanya Allah lipat gandakan harta orang yang bersedekah ini. Yang satu mendoakan orang yang menahan hartanya, artinya tidak mengeluarkan sedekah. Allah musnahkan harta orang yang menahan hartanya, pelit. Kalau ibu lihat Mbak Lisa sama Abi, dia sedekah subuhnya satu hari mau tahu Bu, 20 juta. Setiap hari 20 juta. Berarti 30 hari berapa? 600 juta. Wajar kalau dicair 200 miliar. Maka orang bilang, Ji gue mau kayak Abi sama Lisa. Nggak mungkin. Sedekah lo nggak mungkin. Sedekah lo aja cuma berapa? Kayak ini ada yang niru. Pak Haji aku sedekah 10 juta. Bu Endang. Ya nggak apa-apa. Bayar seminggu sekali 70 juta nggak apa-apa. Kalau Lisa sama Abi 20 juta per hari. Setiap hari. Ke RDA ya sedekahnya ke RDA 20 juta. Tiap hari 20 juta. Tiap hari 20 juta. Makanya kalau dia cair 200 miliar, cair lagi 200 miliar. Orang kadang ngiri, Ji, gue mau kayak Abi sama Lisa. Nggak mungkin bos. Sedekah lo aja cuman jigo 25.000 gocap. Nggak mungkin, lo jangan menghayal. Nah, ada sedekahnya itu. Nah, kalau setiap Jumat Lisa sama Abi potong sapi 1 ekor seharga 150 juta. Kalau kita kan patungan. Kalau dia sendiri 150 juta setiap Jumat. Nah, ibu juga harus bisa dan pasti bisa. Nah, coba diawali dulu dengan sedekah subuhnya dinaikin, jangan 100.000. Mau berapa Pak Haji? Terserah. Mau 200, mau 300, terserah. Kalau si Pak Roni kan 2 juta per hari. Nah, ibu tinggal nanti menyesuaikan ke sana. Kalau dia kan udah 600 juta stabil. Ini lagi saya ajarin 1 miliar. Saya bilang, Ron, 1 miliar ya per hari. Siap Pak Haji. Jadi kalau 30 hari 30 miliar. Bisa? Bisa. Sip, ajarin, centong. Kalau yang ini saya udah nggak ada ya Pak Haji. Udah bersih nggak? Ibu yang bisa nilai, bukan saya. Kan ibu yang Kan rasa. bisa neropong. Ya kalian neropong cuman di badan ibu ada goibnya apa enggak. Kalau siret nggak ada. Ada kiriman santetnya nggak ada. Tapi kalau yang 18 adanya di ibu. Kalau saya bilang, Bu ada gak 18? Sedikit gitu. Nah jangan. Kadang-kadang kan suka ada sedikit. Ya ibu kenapa nggak bayar denda aja kayak orang Purwodadi. Sedekahnya 18 juta. Sedekahnya 18 juta. Nanti yang masih ada berapa dominan? Misalkan 2 kali 10 juta jadi 20 juta. Jadi 20 juta kali 18 38 juta. Bisa hilang? Bisa, kan ada tuh orang Purwodadi. Jadi ibu yang nasa. Tapi kalau saya bisa neropongnya karena oh nggak ada santet, oh nggak ada guna-guna, oh nggak ada yang ngerjain, oh nggak ada pesugihan. Ini bisa. Tapi kalau yang itu adanya di ibu. Kalaupun saya bilang, Bu nggak ada. Tapi kalau pas ibu ke sana sandalnya hilang, terus ibu jengkel nongol lagi. Ya betul? Betul. Ini kan udah gue lihat nggak ada Bu, bersih. Ibu jalan, sandalnya nggak ada. Dipakai sama tamu lain. Kesel gak coba? Bu. Hah? Ada lah sedikit Pak. Nah iya nggak boleh. Ada. Pastinya lah. Iya nggak boleh. Jadi kalau Bu, kan saya tanya tamu saya, bos
kalau bisa cair 300 miliar, karena gue meraktekin ilmu RDAY. Terutama sedekah subuh, sedekah Jumat Barokah, sholat ba'diyah qobliyah nggak bolong, plus itu. Sedekah subuh nggak bolong, sedekah Jumat Barokah nggak bolong, sholat ba'diyah qobliyah nggak bolong, plus itu. Yang itu gimana sih? Kan gue bayar denda kemarin yang 18 juta. Alhamdulillah gue paksa, jadi ibarat mobil ketilang. Nah, jadi dibayar tilangnya, ibarat kita pakai baju ihram, gigit nyamuk, bayar dam. Kapan Pak Haji? Bebas, terserah, pelan-pelan aja. Bisa kok, pasti bisa. Kan ibu udah 2 tahun, udah nyelamin ini kan. Nah tinggal itu. Alhamdulillah sih selama menjalankan ini saya lebih tenang. Iya. Lebih gimana ya, kalau ada apa-apa itu lebih legowo. Terima aja semuanya. Iya, karena ini udah seizin Allah. Iya. Nggak ada yang serba kebetulan ya. Iya. Kalau dulu kan kita kadang nyaman aja gitu dengan apapun yang terjadi. Memang persoalannya tetap ada aja. Cuman sayanya lebih nerima gitu ya, lebih tenang, terutama itu aja. Apapun persoalannya. Jadi saya jarang ngomel, nggak pernah lah ngomel. Jarang cerita yang gak enak apalagi. Jangan. Yang positif ngomongnya. Jangan yang negatif. Yang jelek-jelek jangan diomong. Buat apa diomong yang jelek? Nggak setuju. Karena saya juga alhamdulillah sebelum dulu itu sering ikut pelatihan Ustadz Nasrullah. Magnet rezeki. Nah itu bagus. Saya sering ikut. Kenapa nggak sholat tobatnya dihajar? Ya, 68. Udah. Oh ya udah. Sering ikut sholat sebelum Pak Haji ngajarin sholat tobat, jadi saya sudah menjalankan amalan Ustadz Nasrullah. Sholat tobat. Sekarang sholat tobatnya berapa salam? 2 salam. Iya, berapa kali? Tapi saya sesempatnya aja gitu. Aduh, maksain. 18 dari maghrib sampai isya, paksain. Yang 50 dari abis sholat subuh sampai mau tidur. Jadi total 68. Kalau Pak Nasrullah kan 57. Ya. Kalau RDAY 68. Dia setiap kali membuat kesalahan gitu, salah taubat gitu kan ajaran beliau. Nggak bikin salah. Kalau di RDAY wajib. Kalau Pak Nasrullah kan bikin salah, baru sholat taubat. Ya. Kalau di RDAY nggak. Ada salah, nggak ada salah, wajib sholat taubat. Ada hajat, nggak ada hajat, wajib bangun jam 00. Senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Kalau orang kan nggak. Sholat tahajud jam berapa? 3:30. Sekalian udah ke subuh. Kalau di RDAY nggak boleh, harus jam 00. Kalau orang lain, habis sholat tahajud kan nggak baca Quran. Kalau di RDAY wajib baca Quran. Kalau di luar kan nggak wajib sholat subuh. Di RDAY wajib. Jadi kalau kita tuh wajib. Kenapa? Saya mau kayak Mbak Lisa sama Mas Abi. Saya mau kayak Pak Roni. Saya mau kayak Pak Haji Marco. Saya mau kayak si bos. Saya mau kayak kameramen gitu. Bisa? Bisa. 600 juta Bu, Pak Roni Bu. Sekarang tanah kanan udah kebeli. Iya. Kiri, Udah, belakang. Ya. Ini baru rumah sekarang. Saya makanya bilang, wow, bos, lo kan dulu ngontrak, sekarang udah jadi milik. Kanan, udah jadi milik. Kiri, udah. Belakang, udah. Kubrak. Anak lo, tuh anak gue depan. Berapa omsetnya sehari? Berapa anaknya? 150. Per hari? Tak, ya. Pada anaknya masih umur 20 tahun. Masih katrok, masih culun. Suruh sholat juga, aduh. Mesti dioprak-oprak. Tapi sedekahnya emang dipaksa. Jadi dia maksa sedekah. Nah, ibu juga harus. Siap. Pak Haji, kalau anak saya belum nyambung sama ilmunya RDAY, boleh gak kalau saya ngerjain? Gue setuju, ibu aja ngerjain. Ya, Daripada anak kita itu berantem, masih maksain. Karena anak tuh masih labil. Iya. Belum bisa ngobrol cerita RDAY kan. Oh jangan. Paksain ibu aja, kerja. Nanti dia nanya, Mah, atau Mi, atau apa. Iya, ini ada ilmu karipan lokal. Kalau kamu mau, boleh. Kalau enggak apa-apa. Biar aja Umi yang ngerjain. Kamu Jadi nyambung kalau saya kerjain, misalkan kan anak yang jualan. Nyambung ya? nyambung. Apalagi ibu sama anak. Bisa? Nyambung semua bisa. Paksain ya, sedekah subuh ya. Siap. Sip, cair 10 M per bulan. Terima kasih. Harus terkabul. Yuk. Sukses loh.
Rombongan ada gak? Yuk masuk. Yuk terkabul ya. Sedekah subuh. Hajatnya pengen gubrak. Iya. Nganang-nang. Assalamualaikum Pak Haji. Yuk. 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 Orangnya beda-beda. Suami istri sendiri. Ini sendiri. Tinggal di mana? Tinggalnya di Subang. Di Subang. Sehari-harinya apa? Sehari-hari Mic-nya mana? dagang di Pasar Panjang. Sehari-harinya apa? Pak dagang Pasar Panjang. Pegang. Dagang apa? Dagang ayam jeung dagang lalab-lalaban, sayuran, sok kacang. Dagang ayam mentah matang. Kiloan. Mentah. Iya, Sayuran mentah matang. mentah. Ayam, sayuran apa lagi? Kacang suuk. Sok aya nu ngirim ganas, Oh. Ganas itu apa? nanas, Oke. sok jeruk lemon. Oh. Saayana nu ngirim bae. Belanjanya di mana? Aya nu ngirim. Oh, ada ngirim. Oke. Jadi di pasarnya ini bukan pasar induk, bukan? Pasar Subang, Pasar Subang. Pasar Panjang di pasar teh manjang. Oh, manja. Tadinya pasar impres. Oh iya. Keur semenjak urang dagang pindang, terus sok di Keramat Tawang Gantungan di Mamangkon, tah eta dagang pindang. Semenjak geus eta pasar di Doser pindah ka pasar terminal, pasar baru. Tah ludes boga mobil, boga toko ludes. Jadi ayeuna teh kalau dagang teh sayur-sayuran lalap-lalap. Boleh. Sekarang hajatnya apa? Aya ajatna eta nu ayang dagang raris, ayang nu tamu-tamu pada ngaborong dagangan orang Ya, oke. sing laris manis. Laris maris Tanjung Kimpul. Iya, laris Barang manis. habis. Iya, duitnya kumpul. Oke. Bapak tinggal di mana? Bayar tunai. Boleh. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya tinggal di Jakarta Utara Pak Haji. Kesini sama siapa? Istri. Oke. Sehari-harinya apa di Jakarta Utara? Saya sehari-harinya tuh dagang juga. Dagang apa? Artinya kue tradisional. Kue tradisional tuh kue apa? Kue pisang, kue klepon, kue dadar gulung dan segala macam itu. Berapa jenis sehari bikin kue? Bisa 8. 8 jenis. Nah, nanti jualnya kemana? Di depan rumah kios aja karena Depan rumahnya rumah pinggir kios. jalan. Nah, kue itu yang bantuin bikin kue itu siapa? Cuman berdua Pak Haji. Berdua. Berdua. Ambil ini selesai dia yang jualin, saya kadang-kadang kalau belum selesai bikin, masih nerusin bikin sampai selesai gitu Pak. Berdua. Contoh kuenya apa yang lo bikin? Satu, kue Dadar apa? gulung. Dadar gulung, risol, Risol dalam apa? Tanya ayam, sayuran, kentang, wortel. 3, 3. sari, Nagasari. 4, Lampet Medan. 5, Temus. 6, Namanya lapis. 7, Lapis, lopis ada. 8, Yang 8-nya ciwel. ciwel. Ciwel hitam. 9. Enggak ada kalau nggak kebagian. Oke. Tapi Haji Marco nggak percaya Bapak bisa bikin kue itu karena Bapak nggak bawa buktinya hari Ya ini. iya, itu dia. Harusnya bawa, kayak orang bawa Benar. Pak Haji, saya bikin nastar. Iya. Dia bawa ada buktinya. nastar. Lo ngomong dari A sampai Z juga nggak bakal gue dengerin. Ngapain gue dengerin? Orang lo. Kan lagi libur nih Pak Haji. Sengaja kesini nih perjuangan Masya Allah sampai kesini nih
Dari kemarin tuh ada aja yang itu. Tuh. Agak ribet. Dia datang tuh bawa ginian. Jadi gue sabdain sagu keju. Nastar, jadi gue sabdain enak. Sekarang gue mau nyabdain lo mana yang gue sabdain. Kan kue saya kue basah Pak Haji. Kalau dibawa lama-lama ya takutnya bermasalah. Kenapa nggak disimpan di alat kelamin istri lo biar awet? Anggap aja alat kelamin istri lo tuh kulkas. Ketawa. Ibu kan nonton YouTube gue ketawa mulu ya? Enggak? Ketawa-ketawa. Hah? Ketawa. Sudah pasti Pak Haji. Pasti. Pak Haji, dia Masih sayang biar itu. minggu-minggu bulan habis lebaran ini ada masalah Pak Haji. Apa masalahnya? Dari bulan 11 dia ada orang datang itu dia ngajak jualan bubur ayam spesial. Terus bulan 11 kemarin, terus akhirnya dipikir-pikir udah akhirnya langsung kita tak habis lebaran kedua kemarin buka. Apa? Buka bubur ayam. Di mana? Ya di depan rumah itu. Ada yang ngasih tahu mau ngasih resep. Nah, temennya dia yang masak, dia yang ikut jualin, intinya dia ngajarin gitu Pak Haji. Ngajarin apa? Ngajarin bubur gitu, bubur ayam spesial itu. Udah berjalan Pak Haji, satu minggu berjalan, alhamdulillah rame sedikit lumayan. Terus tanggal 13 April bapak saya meninggal, terus saya pulang ke Lampung 2 minggu, tanggal 27 buka lagi, yaitu Pak Haji. Janjinya dia, temen dia sama suami saya itu katanya dia cuma duduk manis nggak usah masak, nggak usah apa, terima beres gitu. Semua itu yang modal saya Pak Haji, cuma orang itu cuma masak doang. Masak, dia yang jualin, dia yang apa. Tapi setelah itu penghasilan berkurang Pak Haji, saya tombok terus penghasilan. Masa modal 400 apa? 400.000. Kan awal modalnya itu sampai 8 juta Pak Haji. Itu belum termasuk gerobak, apa itu udah ada semula, udah ada duluan. Cuma kita tinggal nambahin gitu. Terus akhirnya udah berjalan setelah pulang kampung. Tombok terus Pak Haji. Terus Pak Haji itu namanya Pak Haji Walam. Terus dia itu masa hasil modal 400.000 dapat hasil berapa mangkok? Ini 20-30 mangkok ya. Cuma 300.000. Terus gimana nih penghasilan janjinya Pak Haji itu? Katanya potong modal. Udah dipotong modal bagi 3 hasilnya. Nah Pak Haji itu mintanya berapa? Kalau dibagi 3 nggak cukup Pak Haji, nggak cukup. Nah akhirnya apa? Pak Haji itu minta sama dia dikasih 30.000. Sehari. Dia nggak mau, ya. Sehari. 30.000 sehari. Dia nggak mau, katanya dia nantangin. Kalau kamu ngasih saya 30.000, ya apa harga diri saya? Sia-sia. Udah, Mas Surip, dia kan panggilannya Mas Surip. Mas Surip, kalau begitu saya berhenti aja, nggak jadi ngajak dagang sampean. Jadi kita bubar aja. Ya kalau Pak Haji bubar berhenti, saya nggak ngajak. Pak ini semua yang ngajak Pak Haji, yang ngajarin Pak Haji. Kalau Pak Haji berhenti, balikin modal saya 8 juta. Kata saya bilang gitu. Saya kan dengar langsung keluar. Nah dia diem aja, nggak mau ngomong. Kalau saya yang ngomong Pak Haji, kan modal dari anak saya. Alhamdulillah anak saya kan bisa bantu gitu. Akhirnya sampai sekarang dijalanin lah sampai kemarin tanggal 16 Mei. Nggak ada modal, tombok-tombok terus. Akhirnya dia ngasih cara begini. Udah Mas Surip, nanti saya yang masak, yang modal semua saya. Mas Surip saya gaji sehari 100.000. Mau nggak loh? Semua kan modal semua, lapak, perabotan, semua kan saya Pak Haji. Kok Pak Haji malah yang mau bayar saya? Bagaimana? Operale? Enggak. Nanti saya coba mau rame atau enggak. Masa iya sih bubur saya itu paling enak, nggak ada yang nandingin. Di sini kan
udah enak Pak Haji. Sini mah nggak apa lapak itu nggak mengalap kasih saya itu nggak mandang enak. Kanan kiri itu berat Pak Haji. Samping saya soto. Berat. Jadi sayanya gimana ya? Akhirnya Pak Haji itu saya suruh bayar kontrakan. Dia kan saya kontrakin Pak Haji 1 bulan 1 juta. Saya kontrakin. Saya udah digaji mau digaji 1 hari 100.000, 1 bulannya suruh bayar dia kontrakan 1 juta. Nah, mau saya bikin surat perjanjian. Saya bikin surat perjanjian. Pokoknya Pak Haji itu harus bertanggung jawab begini kalau ada apa-apa, karena dia udah tua Pak Haji, udah umur 80 tahun, tapi semangatnya 45 Pak Haji kalau mau dagang itu dia. Terus habis itu udah saya bayar kontrakan tanggal 18 Mei kemarin, dia kabur Pak Haji. Dia nggak balik lagi, orang Pondok Gede sini. Akhirnya saya dagang kuah aja, dagang bubung kontang lantung. Maksud dia itu dia semangatnya mau dagang bubur ayam Pak Haji, cuma dia malu sama sebelah udah buka. Ya malu sama kanan kiri udah buka, kepalang tanggung sepi Pak Haji gitu. Pertanyaannya apa sekarang ke RDAI? Sekarang pertanyaannya saya mau dagangan itu rame lancar gitu Pak Haji. Itu tadi kayak di YouTube saya, bahan bakunya sebelum dijual dilangkahin dulu, berasnya, airnya, kecapnya, micinnya, cakwenya. Dilangkain dulu, dandangnya, pancinya. Cuman gerobaknya jangan dilangkain, nggak mungkin. Langkainnya nggak pakai celana dalam Pak Haji? Hah? Nggak pakai celana dalam langkainnya? Ya, dagangnya nggak pakai celana dalam. Iya, Jadi maaf, Pak Haji. bahan baku sebelum dulu. bikin bubur atau bikin kue, bahan bakunya terigu, tepung, coklat, minyak goreng, dilangkai 9 kali. Nggak pakai celana dalam, pakai sarung. Iya. Kalau ibu pakai daster, nggak pakai celana dalam, nggak pakai BH. Sambil ngomong, mana manggilnya? Nah, lu baca tuh. Oh, itu. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Yang makan balik lagi, pelanggan lama datang lagi, pelanggan baru pada datang. Yang beli nggak nawar, borong, untung bersih 1 hari 10 juta, diulang-ulang 9 kali, itu aja. Dia udah pernah jalanin Pak Haji, dia kalau dari pasar juga udah jalanin gitu. Tapi kalau gimana ya, kan banyak tuh Pak Haji ngumpul di sini. Angkainya tuh gimana Pak Haji? Jadi banyak dari coba begini Pak Haji. Atau satu-satu gitu makanya Pak Haji. Bebas, pokoknya lo atur sendiri kan, yang ada di lapangan sih. Ya. Lu kalau gue datang ke rumahnya, bos, gue ajarin. Ini semuanya ada di bos, bukan di saya. Jadi bos yang menyikapinya lah, lihat sikonnya, gimana ngelangkahinnya. Iya bos, iya. Iya Pak Haji, cuma maaf nih saya terusin dikit. Ada sebenarnya begini singkat ceritanya. Awalnya saya dagang kue tradisional, ya udah lama. Dagangnya getuk. Dulunya kan saya beli rumah itu kecil, sekalian permak lepis. Awalnya permak lepis, kemudian karena jalanan rame, saya dagang kue tradisional sampai sekarang. Nah, begitu rumah kecil itu saya berbenahin, atapnya saya ganti, saya robah. Mulai dari situ, merosot karyawannya juga hilang, satu pergi, jahitan juga makin merosot gitu. Nah sekarang habis lebaran ini, itu tadi ada yang ngajak ngasih resep dagang bubur ayam, karena selama begitu habis benahin rumah, habis lebaran itu dagangan bagaimana ya? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya semua dagangan yang saya dagangkan tuh pengen rame, soalnya ya dilangkahin Mbak, materialnya dilangkahin ya. Kalau lo udah ngerombak rumah, itu mesti tolak bala gitu. Sedekah senilai makanan favorit lo, kali jumlah anak yatim 500 kali 12,
Kalau lu bangun kuburan, tolak bala. Kalau di alat kelamin lu ada tai lalat, tolak bala. Kalau di alat kelamin ibu ada tai lalat, tolak bala. Kalau di teteknya ibu ada tai lalat, tolak bala. Itu doang. Kalau nggak tolak bala ya utang lo nggak bakal lunas-lunas. Memang semenjak saya buka rumah itu, saya bikin agak gede biar lega. Kok semenjak bangun rumah malah penghasilan merosot. Ya nggak apa-apa, lo tinggal tolak bala aja, dicicil, sedekahnya dicicil kayak tadi tuh. Nih yang ngasih gue nih, ya dicicil gak? Dicicil, dia makanan kesukaannya nilai 50.000. Kali 500 anak yatim, kali 12 dicicil sama dia. Ini barusan tadi nyicil. Datang orang Tasik ya? Orang Tasik. Nih yang punya William Cookies. Kaya raya tajam melintir. Tadi nih nyicil, datang besok nyicil. Ya gitu aja, lo cicil aja. Lo punya uang berapa cicil. Lo punya uang berapa cicil. Nanti rame lagi, bos. Alhamdulillah saya dari grup nyoto Pak Haji. Grup nyoto. Iya. Ya udah ikut sedekah subuh. Enggak pernah bolos, alhamdulillah. Sedekah subuh barusan sudah saya Bu Prapti kan? Iya. Bu Prapti. Ya udah jangan bolong. Enggak, alhamdulillah enggak bolong. Dari bulan 11 alhamdulillah. Oh ya, ya udah. Bu Prapti coba lihat tuh. Hampir 100% yang ikut grup nyoto, hampir 100%. Nggak ada yang gagal, nggak ada yang nggak terkabul. Terkabul semua. Di grup nyoto. Lu paksain. Sedekah subuh jangan bolong. Iya. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Itu Jumat Barokahnya kadang-kadang dia lupa Pak Haji ya. Oh, jangan. Kalau sedekah subuh alhamdulillah. Kalau yang udah terjadi, udah bubrah rumah, udah biarin. Udah bongkar, maksudnya mau diseselin. Iya. Tinggal tolak balanya aja. Iya, waktu Tuh. itu saya dengar pencerahan dari Bapak siapa itu Pak Budi dari mana ya? Gunung Putri. Yang katanya saya dagangan saya anjlok Pak Haji ya karena saya udah Semenjak belum bongkar rumah. belum mantu, belum pernah nikahin. Saya udah bongkar rumah, udah bangun kuburan ya itu adanya di privat kata Pak Haji, privatnya 10 juta. Sama ini juga, bos, terpuruk gak lo? Habis bubrah rumah. Habis kantor, atapnya dibubrakin. Langsung kelilit utang 100 miliar. Betul? Tuh. Iya. Tapi kan udah selesai, tinggal berapa utang lo? Tinggal 2 miliar. Ya, alhamdulillah. Sedekah paksain. Ada lagi? Bulan lalu yang kita sedekah sudah terkabul, alhamdulillah anak saya sudah kerja di Tanjung Perak. Ya, cuman ini masih ada anak kuliah di kantor satu perempuan. Jadi masih ada tanggungan saya. Boleh. Saya minta dagangannya ini masih salahnya di mana Kan gitu, belum masih. dilangkahin, kan belum sedekah subuh. Ini jangan bolong, belum sedekah tolak bala. Kalau sedekah subuh lo udah bagus, alhamdulillah. Sedekah Jumat Barokahnya nggak bolong, alhamdulillah. Tinggal sedekah tolak bala. Cicil. Favorit tadi ya Pak Haji? Ya, favorit. Sama ini juga, Mak. Utangnya 100. Sekarang tinggal berapa? Tinggal 2M. Paksain ya, bisa? Bisa gak? Pak Haji, ampun Bisa. dagangan rame dulu Pak Haji baru bisa. Ya kan nggak bisa. Bos, lagi ngapain bos? Lagi mancing. Umpannya mana bos? Nanti kalau gue dapet ikan baru beli umpan. Dapet ikan nggak? Karena dapat ya. Sedekah dulu, paksa. Nih sedekah subuh. Nih sedekah Jumat Barokah. Nih sedekah tolak bala masing-masing. Jangan nanti saya sedekah tolak balanya kalau dagangan saya rame. Kubra. Cicil. Cicil, mau berapa aja sedekah cicil, mau sedekah berapa cicil. Jadi sedekahnya sedekah apa namanya Pak Haji? Tolak bala. Tolak bala. Iya. Berapa aja ke RDAY aja langsung aja. Iya. Bos, waktunya kurban, potong kurban. Waktunya kekah, dulu kita kecil kekah. Dulu kecil kita nggak kekah karena orang tua kita hidup susah. Sekarang kita udah rumah tangga. Ya kita harus kekah, karena kan itu nggak gantung. Maka orang bilang, Ji, kok hajat gue lemot? Ya lu nya belum kekah. Kekah dulu. Berapa sih kekah, Ji? Murah di RD cuma 3,5 juta kok. Lu hubungin Bu Ai, gue mau kekah dong. Kekah. Gitu. Tapi gue belum punya uang. Ya kurban. Ya sedekah tolak bala gitu. Pokoknya satu-satu. Jadi satu hajat, satu ijab. Satu sedekah. Satu hajat,
1 ijab, 1 sedekah. Bisa? Gitu, iya Pak Haji. Pasti bisa, Pak. Bisa kan? Bisa. Yuk, ibu tinggal sama kayak bapak sama ibu. Paksain sedekah subuh jangan bolong. Insya Allah. Paksain sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Insya Allah. Paksain sholat badiah qobliyah jangan bolong. Paksain Dilakonin, insya barang sebelum dijual kan datang tuh dari pengirim. Ibu kan pakai daster nih, copot celana dalamnya, copot BH-nya, dilangkahin. Sambil manggilnya tadi, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, rame-rame gitu. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Ya udah ya tahu ya ayang dagang raris supaya duitnya loba. Kan tadi udah diajarin. Ada lagi? Iya. Pak Haji, misalnya kan kita ini ya, barang dia kan yang belanja kan beda-beda ya Pak Haji ya. Dia belanja bubur ayam, dia langkain sendiri. Dari dalam 1 hari itu kita ngelangkain berapa kali, atau boleh ya Pak Haji? Ya? Boleh. Ya, Boleh. makasih. Bisa? Bisa. Bisa. Harus cair ya 10M tiap bulan ya. Pasti. Harus ya. Harus. 10M ya. Pasti, Sip, Pak Haji. terkabul. Terima kasih. 10M. Harus 10M. Haji. Harus